Fortuners, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain edisi bulan April. Seperti biasa, ini timeless dan general reading, artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang message-nya itu resonates, artinya waktu yang tepat untuk kalian nonton. General reading artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksakan untuk sesuai. Cross watcher, kalian welcome untuk join ya, karena kita suka saling mengadopsi energi satu sama lain, tergantung intensitas dari koneksi kalian sendiri dengan zodiak yang bersangkutan. Ini adalah bacaan untuk rising atau ascendant sign, lebih tepatnya fokusnya, tapi bisa juga untuk sun sign, Venus sign, moon sign, bahkan Mars sign ya. Kalau perlu juga north nodes, depends ya. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology, itu gratis. Kalian tinggal klik, isi data-data kalian, dan kalian akan dapat berchart kalian. Gue saranin untuk save karena asik mempelajari diri sendiri. Karena setiap individu itu konfigurasi dari beberapa zodiak, nggak hanya sun sign kalian. Oke. Ini gue bacain secara general ya, 12 kartu tentang segala aspek dari kehidupan kalian selama bulan April. Jadi itu gue akan jelaskan berdasarkan house to house ya seperti layaknya di berchart kalian. Jadi kalau umpamanya untuk kalian itu belum terbiasa ya, emang butuh membiasakan diri untuk mengerti ya. Agak sulit untuk yang belum terbiasa karena emang gue nggak lihat banyak yang pakai metode ini. Jadi ya buat gue ini sangat menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Jadi nggak hanya relationship tapi karir, status dan lain-lainnya semuanya terhubung, termasuk karma itu sendiri juga termasuk. Jadi ya bersabar dengan diri sendiri untuk bisa memahami lebih dalam. Oke. Kalau memang resonates, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading yang mana akan gue klarifikasi berdasarkan kebutuhan yang memang gue rasa itu butuh diklarifikasi. Caranya di box description gue itu ada link melalui, kalau kalian butuh akses ke satuan itu lewat Karya Karsa bisa, atau bisa jadi member. Banyak kok benefit jadi member, semuanya tertulis di box description gue. Kalaupun kalian butuh personal reading, di box description gue juga tertulis nomor gue dan juga bagaimana kontaknya. Oke? Cancer, untuk Kavoy maksudnya, giliran kalian untuk gue bacain di bulan April ya. Seperti kalian lihat udah gue pre-shuffle 12 kartu berdasarkan segala aspek kehidupan kalian di bulan April. Oke. Dengan Literary Witches Oracle card. Dan gue akan mulai dari situ ya. Kalian dapat Rebellion, Sylvia Plath, The Dark, House. Dari ketiga kartu ini, Rebellion artinya memberontak dari segala batas. Lihat dong, orangnya jauh lebih besar daripada wallnya, dindingnya. Memberontak dari segala hal yang membatasi menuju kebebasan itu sendiri. Dari the dark, kegelapan di rumah. Jelas banget energinya, nggak perlu gue terlalu modifikasi, dan jelas. Dan alam bawah sadar kalian adalah trickery. Bagaimana menyiasatinya? Bagaimana kalian menuju kebebasan itu? Bagaimana menyiasati kebebasan yang kalian impikan, idamkan?
menyiasati itu jangan sampai menjadi jebakan. Karena biasanya trickery itu semakin kita memanipulasi situasi, kita sendiri yang terjerat. Hati-hati. Mungkin dengan BIS ini energinya adalah kooperatif, kerjasama, kolaborasi, ya, expansion, atau bisa jadi pihak ketiga. Udah cukup segitu aja untuk energi kalian di bulan April dari Oracle Card. Bagaimana dunia melihat kalian atau orang lain melihat kalian, dan apa yang terwujud secara fisik dan nyata di kalian? Dapat The Wheel of Fortune, energinya Jupiter. Jupiter lagi di Aquarius. Dan itu biasanya karma yang lama, jadi perputaran, transisi antara karma yang lama dan karma yang baru. Kalian tidak akan mungkin memulai, tidak akan sulit untuk memulai atau membuka karma yang baru kalau karma yang lama belum dibungkus, ya. The wheel itu akan berputar, kalau nggak ngeblok, ya, ini yang akan muter, ya. Dan Jupiter itu lagi di Aquarius. Dan Aquarius, di rumahnya Aquarius kalian dapat Four of Swords. Kontemplasi di rumahnya Aquarius itu adalah rumah finansial kalian, partners resources, transformasi, warisan, properti, sex, intimacy, joint venture, merging, ya, hukum, pajak, kontemplasi. Jadi karena energi Jupiter lagi di situ, itu istilahnya segala hal yang baru saja gue mention, yang baru saja gue sebutkan, itu lagi di zoom, lagi dikasih kaca pembesar, dan kalian lagi kontemplasi di situ. Dan di rumah finansial kalian, di rumahnya Leo, di rumah finansial, di rumah income, beda ya, finansial sama income. Income itu masukannya bisa dari banyak hal. Di rumah income kalian, material possession, harta benda kalian yang kalian miliki, juga prioritas, value atau prinsip, etika dalam bekerja, kalian dapat energi kalian sendiri, the Queen of Cups. Yang mana di rumah kalian sendiri ada the Wheel of Fortune. Jadi pemasukan yang kalian punya itu sekarang juga lagi ada yang keblok. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, sadari ada yang keblok. Rebellion. Di rumahnya komunikasi, mindset, pola pikir dan persepsi, juga aktivitas sosial, hobi, dan higher learning, segala sesuatu yang pengetahuan dan wawasan yang kalian miliki hingga saat ini, itu kalian dapat Five of Wands. Konflik. Ada probabilitas mungkin kalian dihadapkan pada realita, kenyataan yang mana berseberangan atau tidak selaras dengan apapun yang kalian ketahui. Fakta-fakta baru, realitas-realitas baru yang berseberangan dengan apapun yang kalian pahami, yakini hingga saat ini. Jadi ada konflik batin dalam berpersepsi dan pola pikir. Di home family, di rumahnya Libra, di home family dan foundation atau inside kalian, emosional kalian sendiri, kalian dapat Nine of Swords. Kecemasan, kegalauan, ketakutan
yang mana itu hasil dari mindset kalian sendiri. Idealisme yang kalian pegang sendiri coba di review. Untuk di rumahnya Scorpio, di rumahnya bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, aktualisasi diri kalian, romance, love affairs, anak-anak atau jiwa kanak-kanakan kalian, atau masa kanak-kanak kalian. Dan untuk memulai sesuatu yang baru, kalian dapat King of Swords, energinya Aquarius. Yang mana? Four of Swords, energi Aquarius. Di rumahnya Aquarius ada kontemplasi. Ya, untuk aktualisasi diri kalian, kalian lagi kontemplasi akan segala pelajaran yang kalian baru saja alami. Mencoba membangun visi, pemikiran-pemikiran baru mungkin. Dan ada Saturn juga di Aquarius ya, nggak hanya Jupiter. Dan itu completely about karma. Di rumahnya Sagittarius, di rumah keseharian, kesehatan, dan analisa diri kalian dan bagaimana kalian mengservis orang lain. High Priestess, energi Pisces. Ada silence, ya. Mungkin kalian lagi mendem. Dan di rumahnya Aries, di rumahnya Pisces, karena itu energi Pisces. Ada Ace of Pentacles. Kalian ingin memulai kebiasaan baru, rutinitas baru. Kalian ingin menciptakan peluang baru. Tapi saat ini adalah High Priestess. Jadi kalian mendem dengan diam, silence mungkin ya, karena kalian juga lagi kontemplasi tentang apa yang akan kalian bangun. Untuk aktualisasi diri kalian sendiri, bukan berdasarkan pilihan-pilihan yang ada, tapi apa yang kalian inginkan untuk menjadi. Di relationship, kalian dapat Five of Swords. Konflik di mana tidak ada pemenangnya, semua sakit. Jadi ada yang di-cut. Finansial, rumahnya Aquarius. Four of Swords, kontemplasi. Di rumahnya Pisces, itu di rumahnya travel, filosofi, wisdom, higher education, perbedaan budaya, agama, juga latar belakang. Foreign, segala sesuatu yang asing dan baru. Juga higher education ya. Ini juga travel itu maksudnya segala sesuatu yang berjarak, emosional ataupun geografi. Ada Ace of Pentacles. Ya kalian ini memulai sesuatu yang baru. Tapi kalau dilihat gambarnya di sini, lihat ya, seakan-akan kalian mendapat terbersit, mendapatkan celah, jalan keluar menuju kebebasan. Pintu itu sudah terbuka. Tapi masalahnya kalian mau lewati atau enggak? Karena peluangnya adanya di situ. Gimana dong? Di rumahnya Aries, di rumahnya status sosial, reputasi karir dan long term goals, kalian dapat Queen of Wands, energi Leo. Jadi inilah aktualisasi diri kalian. Kalian ingin membangun income, kalian ingin menghasilkan sesuatu. Itu wujud dari aktualisasi diri kalian sendiri, ekspresi diri kalian, ambisi kalian. Queen of Wands, yang itu sangat membentuk, mempengaruhi dan berdampak kestabilitasan emosional kalian sendiri. Karena di rumahnya Leo itu ada energi kalian sendiri, Queen of Cups. Sedangkan di rumahnya Taurus, di rumah friendship, network, harapan-harapan, kemanusiaan, keadilan sosial, teknologi, dan komunikasi, kalian dapat Queen of Pentacles, energi Capricorn, yang mana ini tentang
Di situ ada di rumahnya Capricorn itu ada Five of Swords. Kalian mulai memfilter mungkin network kalian, teman-teman kalian, atau harapan-harapan kalian sendiri, ekspektasi kalian sendiri tentang apa itu kemanusiaan dan keadilan sosial mungkin, atau juga mungkin medsos. Bagaimana kalian berkomunikasi. Dan di situ di rumahnya Capricorn itu kan relationship ya. Di situ ada Pluto. Pluto itu tentang transformasi itu sendiri. Dan relationship itu maksudnya juga dengan sesama ya, nggak hanya pacar, suami, istri, whatever. Yang jelas energi Queen of Pentacles itu kalian diminta untuk lebih bisa bertanggung jawab, grounded, bahkan secara finansial ya. Dan di rumahnya Gemini, di mana di rumah terakhir, rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, juga alam bawah sadar. Kalian dapat Eight of Pentacles, energinya Virgo. Yang mana di rumahnya Virgo ada Five of Wands, di rumah komunikasi, konflik. Dan Eight of Pentacles itu artinya kerja, upaya, effort, belajar ya. Tentang konflik itu sendiri, tentang mindset kalian sendiri, tentang cara berpikir kalian sendiri, dan tentang persepsi kalian sendiri. Tentang apa sih alam bawah sadar, apa sih yang ada di alam bawah sadar kalian, apa sih yang membatasi kalian sendiri. Rebellion, the dark, alam bawah sadar, ending dan closure. Dan di rumahnya siapa namanya Gemini itu ada Mars sekarang. Mars masih ada di Gemini ya. Nanti pertengahan bulan April baru masuk ke Taurus. Kok ke Taurus? Enggak, ke kalian. Sekarang masih di Taurus, yang artinya tindakan-tindakan kalian itu lebih ke mengupayakan untuk mendapatkan kebebasan, mengupayakan dalam mengembangkan cara berpikir kalian sendiri, bahkan persepsi kalian sendiri, mengakhiri persepsi-persepsi yang lama. Limiting beliefs kalian, pemahaman kalian yang kalian selama ini yakini. Self deception. Alam bawah sadar kalian ada The Temperance, energi Sagittarius. Ini tentang healing. Ini tentang healing ya, yang mana buat gue healing itu adalah proses pemahaman itu sendiri. Kalian minta untuk bersabar. Sagittarius, di rumah Sagittarius itu ada High Priestess. Di keseharian kalian yang mungkin kalian lagi banyak mendem, banyak diam, menarik diri mungkin, karena kalian cukup tahu tanpa mungkin mampu berkata-kata. Dan di bawahnya ada Three of Pentacles, kolaborasi. The Magician, kalian merasa mampu. The Magician energi Merkuri lagi di Pisces. Di energi Pisces ada tadi celah menuju kebebasan, celah menuju sesuatu yang baru, komitmen, kontrak, properti. Dan di situ juga lagi ada Neptune ya. Imajinasi kalian sendiri, mimpi dan goal kalian sendiri. Mungkin kalian berhubungan, ada yang berhubungan dengan Aquarius, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Leo, Virgo.
Kalau memang resonates ya, gue undang untuk lanjut ke extended reading ya. Gue akan klarifikasi dengan energi planet dan segala aspeknya yang ada di bulan April, apa dampaknya buat kalian secara main theme-nya, dan akan gue klarifikasi juga dengan kartu Lenormand ya. Lenormand ini sangat direct kata-katanya. Lenormand itu lebih kategorinya masuk ke oracle card, bukan ke tarot. Dan gue baru-baru mau menguasai, jadi gue lagi tergila-gila. Udah segitu aja. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk jempolnya, share, komen ya. Dan oh ya, akses untuk extended reading itu ada di Karya Karsa atau jadi member, dan semua keterangannya ada di box description. Mau personal reading juga boleh, ada nomor gue di situ. Oke, dah, makasih ya.